Saru. Iya. Nah, kita sudah di ruangan informasi cagar budaya. Tapi sebelum kita membahas tentang situs yang dikunjungi ini, saya ingin kenalkan. Saya dipanggil Pak Jamal dari kantor Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 19. Tugasnya adalah melakukan pelestarian dan pemajuan kebudayaan di wilayah kerjanya, yaitu Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Nah, saat ini ruangan yang kita kunjungi adalah ruangan informasi tentang Port Rotterdam. Jadi apa yang ada di ruangan ini terkait dengan benteng serta apa-apa yang ditemukan di area Port Rotterdam. Nah, ini ada denah benteng sangat besar di tahun 1660, kemudian gagal, belum mendapatkan atau belum menguasai perdagangan rempah, lalu melakukan serangan berikutnya dengan politik Davide Attenborough. VOC berhasil menundukkan Makassar. Mengatakan dia sudah tua renta sehingga menganggap ini takdir Tuhan yang tidak akan pernah mempertemukan beliau dengan ibunya. Maka barulah sadar beliau kalau usianya pun sudah tua. Apa yang dilakukan beliau sejak dia menerima kabar itu, lalu intens, aktif mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa, meningkatkan ibadah dan mengajarkan baca tulis Al-Quran banyak kepada keluarga. Beliau mengisi hari-harinya dengan banyak menulis. Tulisannya ini isinya adalah sejarah perjuangan melawan Hindia Belanda di Jawa sampai tertangkap. Satunya tentang sejarah kerajaan Mataram leluhurnya agar generasi bisa mengenal siapa Diponegoro dan keturunan-keturunannya. Lalu mungkin dari sinilah banyak tokoh nasional kita seperti Presiden pertama Republik Indonesia terinspirasi oleh tulisan Diponegoro. Lalu beliau berpesan dengan jangan sekali-kali melupakan sejarah, biasa disingkat dengan jas merah. Begitu pula Presiden kedua Soeharto di setiap hari pahlawan 10 November juga tak mau kalah menasihati dan mengingatkan seluruh generasi agar menghargai jasa para pahlawan. Dia mengatakan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Seperti itulah pesan yang disampaikan para pemimpin kita. Nah, ini ketika dia di dalam tahanan bertemu Pangeran Hendrik dan pindah. Zaman logam ini sampai zaman besi. Maka ini adalah lonjakan teknologi di mana manusia awalnya menciptakan perang bercadi untuk bisa digunakan antar pulau. Dan temuan selanjutnya dari zaman perunggu ditemukannya negara hasil kebudayaan Dongsong yang berkembang di Vietnam yang sudah berusia sampai 2000-an tahun. Adanya di Pulau Selayar dan terbesar yang pernah ada di Indonesia. Ya, seperti ini modelnya. Lalu dari zaman klasik itu juga ditemukan di Sulawesi Selatan dulu di Sampaga. Ini disebut Arca Siken dan sesuai tempat penemuannya.
Sulawesi Selatan. Dia namanya Lagaligo. Kalau sejarah museum ini sebenarnya sudah dirintis sejak zaman Hindia Belanda. Di zaman dulu tahun 1938, Hindia Belanda telah membentuk satu wadah untuk menampung barang-barang antik dan barang kuno. Namanya Celebes Museum, itu cikal bakalnya. Tetapi ketika Jepang datang 1942, kemudian bubar museumnya, terhenti sampai kemerdekaan Indonesia belum juga ada. Lalu adalah inisiatif dari tokoh budayawan, sejarawan dan seniman untuk menghidupkan kembali museum pernah dirintis Belanda. Tetapi tahun 1960-an kemudian disepakatilah nama dari tokoh sastrawan, budayawan dan negarawan dari zaman klasik Bugis. Namanya Lagaligo. Lagaligo ini dua makna. Satu, nama karya sastra yang sudah diakui UNESCO sebagai mahakarya bangsa Indonesia, merupakan karya sastra terpanjang di dunia. Telah terkumpul, Matkes mengatakan sampai 6.000 halaman, dan sekiranya semuanya berhasil dikumpulkan itu bisa mencapai 9.000 halaman, dan itu tentu mengalahkan epos Hindu Mahabharata yang selama ini dianggap sebagai mahakarya terpanjang. Ternyata setelah diteliti, karya Lagaligo adalah karya sastra terpanjang di dunia, dan inilah yang digunakan sebagai nama museum Provinsi Sulawesi Selatan. Ya. Kalau berucap kalimat syahadat, sehingga Sultan dan Perdana Menterinya ketika mengucapkan 2 kali syahadat, beliau mendapatkan gelar Islam dengan nama Sultan Abdullah Awalul Islam. Sementara Raja Goa yang ke-14 bergelar Imalingka Andai Manratia Sultan Alauddin. Ya, seperti ini masjidnya. Dan di zaman dulu belum ada kertas, belum ada percetakan, sehingga untuk mendapatkan kitab sucinya mereka harus menyalin ayat demi ayat sampai 30 juz seperti ini. Jadi ini adalah Al-Quran tulisan tangan, dan mereka senantiasa dalam satuan majelis itu bertasbih bersama-sama dengan menggunakan tasbih yang panjang. Mereka duduk melingkar dengan mengagungkan nama-nama Asmaul Husna, lalu diikuti oleh sab berikutnya. Jadi dia bertasbih bersama-sama. 1 kali putaran itu ada 1000 lebih asma yang dilantungkan. Nah, provinsi sendiri Sulawesi Barat, maka rumah adat Mandar tidak lagi dipajang, yang ada hanya rumah Bugis, rumah Toraja dan rumah Makassar. Nah, seperti inilah untuk rumah adat seperti Sauraja di Sopeng, ya. Ada rumah Balasoba di Bone. Nah, apa yang membedakan rumah raja dengan rakyat jelata adalah dilihat pada bagian depan yang disebut timpal aja. Kalau dia raja atau bangsawan tinggi, maka dia akan bersusun sampai 5 tertinggi, menandakan bahwa penghuni rumah itu adalah raja yang berkuasa. Sementara untuk rakyat jelata biasanya hanya polos, 1, tidak ada tingkatannya. Pertanyaannya, apakah orang dari rakyat jelata boleh pakai yang bertingkat-tingkat? Boleh, dan setara dengan bangsawan tinggi, tapi penuhi dulu syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya adalah mereka harus berilmu pengetahuan tinggi yang pertama. Kedua, dia harus kaya raya. Ya. Ketiga, dia harus pemberani. Keempatnya jujur, maka diberi hak mendapatkan 3 tingkatan setara dengan bangsawan tinggi, raja, karaeng atau kuah. Nah, rumah-rumah ini diberi biasanya ada kepala kerbau sebagai simbol status sosial paling tinggi. Kerbau merupakan simbol kekayaan, karena orang dulu dihitung seberapa banyak kerbau yang dimiliki dan seberapa banyak budak yang dipunyai. Nah, untuk filosofi bangunannya ini kepercayaan kuno, kepercayaan klasik Bugis dan Makassar percaya bahwa alam jagat ini yang disebut kosmos itu bersusun 3. Ada dunia atas, tempatnya para dewa bersemayam. Dunia tengah inilah tempat tinggal kita sekarang manusia, dan dia percaya bahwa di bawah sana ada dunia yang disebut pertiwi. Maka adalah pada rumah ini bagian atasnya lotengnya itu biasanya ditaruh padi, karena padi dalam ajaran Bugis klasik menganggap bahwa padi itu jelmaan dari Dewi Sangian Seri, maka dia harus ada di atas, tidak boleh tinggal bersama manusia. Maka padi itu ada di bagian atas. Lalu
untuk hidup baik supaya manusia itu makmur sentosa, ya, bahagia hidupnya, maka harus menjalin hubungan yang harmonis antara Tuhan dan makhluk seluruhnya, alam. Lalu adalah di rumah ini simbol penghubung, yaitu posisi bola. Jadi ada tiang paling sakral. If I like a moment, I mean me, personally, I don't like to have the distraction of the camera. I just want to stay